Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ibadihi wa sahbihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa syuhada wal malaikatul muqarrabin wa lijami'i awliya'i masyariqil ardi wa maghribiha wa bahriha sallallahu syukuran syaikhul qadir al-jilani sallallahu sultan wa sanqarani sallallahu sultan wa nasmaj Muhammad barakah summa jami'il muslimin wa muslimat mu'minina wal mu'minat abana ummahatina wa nakhussu sallallahu alaihi wa kitab syamad mustamar aba huwa umma syaikhu wa nakhussu laman aqafa hadzal majlis keluarga al-kamsinah syai'ullah ta'ala lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafini wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asya'ul walidaini halaman 266. Nggih, leres nggih. Asya'ul walidain itu adalah tradisi. Asya itu artinya makan malam. Jadi apa ya? Memberikan makan jamuan makan malam untuk kedua orang tua. Jadi tradisi asya'ul walidain sekedekah makanan atas nama orang tua. Lek basa Jawa iki dono weweh. Slametan. Niku. Sin soal, ada sebuah pertanyaan. Nasma'u kasiron an asya'il walidaini awahadihima. Nasma'u ngurungu sapa kita kasiron ngakeh an asya'il walidaini awahadihima. Kita sering mendengar tentang sedekah untuk kedua orang tua. Walahu turukun muta'addidatun. Tentang sedekah ini turukun atau ada jalan-jalan muta'addidatun yang banyak. Fa ba'dun nasi mongko utawi sebagian menungso orang-orang iku ya'malu nglakoni sapa ba'dun nas ngasaan ing jamuan makan khosotan halih tertentu fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Wayad'u lan ngundang lahu mariman sapa ba'dul ummali pira-pira pekerja wal fuqara lan wong fakir. Jadi tentang kita sering mendengar tentang sedekah makanan untuk orang tua. Itu ada riwayat bermacam-macam atau banyak. Ada yang fabadun nasi amalu asya'an khosoh fi Ramadan. Ada yang melaksanakannya khusus pada bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan ketok nih napa? Memberikan makanan itu yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya. Wayatulahu ba'dul ummali wal fuqara. Pada saat itu diundanglah para pekerja. Jadi wong kuli-kuli ini, para pekerja kasar wal fuqara dan para fakir miskin. Wa ba'du yukhrijuhu lil ladzina yufṭiruna fil masjid.
wa baduhum lan sebagiane annas iku yukhriju ngetake sapa anas ing asa lilladina maring wong-wong lilladina yuftiruna maring wong-wong sing padha buka fil masjidi ing masjid. Sebagian orang bersedekah makanan itu diberikan ketika berbuka puasa. Nah, jadi menyediakan iftar istilahnya sekarang itu di masjid-masjid itu, kados Masjid Agung, beberapa masjid di sini mungkin juga kan disediakan iftar. Wa ba'dhum la sebagian annas iku yarbahu nyembelih dzabihatan ing binatang sembelihan wa yuziuha lan bagi-bagi sapa annas ing dzabihah ing daginge binatang sembelihan ala badil fuqara'i ing atase pira-pira wong sing fakir wa ala badi jiranihi lan ing atase pira-pira tanggane man. Ada juga yang melaksanakannya dengan menyembelih binatang sembelihan, membelih sapi, membelih wedhus, terus dagingnya dibagi-bagikan ngayaan mentah, dituntun ke tangga, dituntun ke fakir miskin. Nah niku. Fa idza kana hadzal asya'u jaizan, fa idza kana mongko nalikane ono apa hadzal asya'u jaminan makan iki, jamuan makan iki iku jaizan menang boleh fama mongko hale kepiye ya utawi asya asifatu sifat almunasibatu kang cocok lahu maring asya niku. Nah, kalau jamuan makan ini boleh fama ya asifatul munasibah, maka penjelasan yang cocok itu kayak apa adalah fama ya sifat mongko sifat sing piye al munasibah kang cocok lahu maring keterangane asa niku wae. Lah terus keterangannya bagaimana bolehnya itu niki. Jim jawabnya as-shadaqatu lil waidaini aw ghairihima minal aqaribi masyru'atun. As-shadaqatu tawi sedekah lil walidaini kang ganjarane dikhususé maring wong tuwa loro aw ghairihima atau liyane walidain ya atau liyane walidain minal aqaribi iku minal aqaribi sebagian dari cara mendekatkan kepada Allah iku masyru'atun disyariatkan, dianjurkan. Jadi sedekah pada orang tua atau selain orang tua, datang sinten kemawon, datang temannya, koleganya, anaknya, istrinya yang sedang meninggal atau siapapun orang yang dihormatinya, untuk guru-gurunya itu merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Masyru'atun itu disyariatkan, jadi apa ya disyariatkan untuk dilakukan gitu. Masyru'nya itu dilakukan sebagai pendekatan kepada Allah, sedekah gitu. Liqaulin Nabi krono dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya dari dawuh Kanjeng Nabi niki lamma sa'alahu sa'ilun qailan lama sa'alahu nalikane takon nyuwun pirsa ing Kanjeng Nabi sapa sailun wong sing takon qailan halih matur hal baqiya min birri abawaya syai'un abaruhuma bihi ba'da mautiha hal baqiya ana ta tetep min birri abawaya saking kebagusan wong tua loro ingsun apa syai'un suwiji-wiji abaruhuma kang gawe bagus ingsun marang walidaya abawaya bihi kelawan kelawan syai'un ba'da mautiha sause sedane ba'da mautiha sause sedane walidah atau abawaya
Lek takon dateng Kanjeng Nabi, apakah ada hal bagia min biri abawaya napa niku termasuk sebagian dari bekti kula datang tiang sepuh lek kula niku mencotakokan sesuatu untuk keduanya setelah beliau meninggal. Niki datang itu terjemahnya, apakah seorang anak masih bisa berbakti pada dua orang tuanya setelah mereka meninggal. Hal bagia min birri abawaya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautiha. Nopo kula tasih saged berbuat baik berarti kepada orang tua itu dengan sesuatu setelah beliau berdua itu sedo. Nah niku. Qala jawab dawuh ngendikan sapa Kanjeng Nabi, na'am iya. Jadi iya bisa. As-sholatu alaihima, rupane yaiku salat alaihima ing atase kedua orang tua. Wal istighfaru lan nyuwunaken ngapura lahuma maring walidaya, maring abawaya kedua orang tua. Wa anqadhu ahdihima lan memenuhi janjine abawaya walidaya min ba'dihima sak sampun sedone walidaya abawaya wa akrami wa ikram sadiqihima lan mulyaake koncone walidain wasilatur rahimi lan nambung sanak raket silaturahim alatila tusilu illa bihima kang ora disambung kecuali kelawan karone walidaya. Lah artinya teng mriku Kanjeng Nabi dawuh yo kena bener iso berbuat bekti marang wong tuwa. As-sholatu alaihima, ya salat untuk keduanya. Ini mensolatkan untuk keduanya. Memohonkan ampunan kepada keduanya. Memenuhi janji mereka setelah beliau wafat atau yang janji-janji yang ditinggalnya sing urung dilakoni. Wasiatin yusi bihim. Jadi wasiat atau janji-janji yang disampaikan oleh kedua orang tua setelah meninggal. Kemudian juga memuliakan sahabat beliau, ikramu shadiqihima. Nih, wasilatul latusilu ila bihima, dan memuliakan atau menyambung silaturahim dengan orang-orang yang mereka kenal. Latusilu ila bihima niku sing nyambung tali persaudaraan itu adalah orang tua dulu. Lah lek pun sedo awake dhewe iki wajib nerusne niku. Meneruskan silaturahim itu kewajiban anak ketika ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Ning akeh-akeh lah niki. Lek wong tuane wis ya blas ketepas. Jangankan kolega orang tua, dulur niki lho. Oke dalu budhe sing sepuh, sing sugeng padha sowan. Simbah sugeng sowan. Ketika orang yang sepuh-sepuh ini sudah tidak ada, kewajiban kita itu menyambung, Pak. Ini biasanya alah budhe ora wis WA-an. WA merupakan salah satu media boleh, tapi silaturahim iltiqa itu jauh lebih mulia. Nah, ini sing pun hilang niku, Padahal itu kewajiban anak kepada kedua orang tuanya. Kok sampai orang tua ini sedo kemudian kita nggak nyambung silaturahim dengan teman-teman bapak. Termasuk kita itu anak yang tidak berbakti. Ini gila. Ya disambung setahun 2 tahun suwi kelingan sambung neh lah seperti itu. Tapi ada usaha untuk menyambung sana. Alah saya kenal bapak biar aku sudah kenal lah ini tak boleh, Pak.
Makanya al muslim akhul muslim di sini. Tausikul ukhuwah, kuatnya tali persaudaraan, asilaturahim. Milane to silaturahmi niku manfaate hikmahipun gede, ageng sangat. Dan ini termasuk niki salah satu kewajiban ketika sudah ditinggal orang tuanya. Nah, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan derek dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min abaril birri ayasilar rajulu ala uddi abihi. Inna min abaril birri, sak temene sebagian saking barang sing paling bagus. Paling bagus itu biru walidain, berbuat baik sing paling baik. Ayasila yen to nyambung sapa arajul wong lanang suci seseorang ahla wudi abihi ing kanca-kancane bapake rajul niki. Jadi menyambung silaturahmi kepada teman-temannya ayah, temannya ibu, di mana ayah dan ibu ini sudah meninggal. Ini adalah min abaril birri, birrul walidain sing paling apik dan ini. Nah, niku. Senes tahlil Pak, ya tahlil ya apik. Semuanya baik, tapi yang min abaril birri teng mriki. Mulane kula aturaken pancen abot. Siji kadang gengsi, yang kedua isin, telu alasan, nomor 4 alasane repot. Menungso niku. Nah niki hadis niki riwayat Imam Muslim nomor 2550 kalih. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma sa'alahu sa'ilun qailan, lamma sa'alahu nalikane nyuwun pirsa ing Kanjeng Nabi sapa sa'ilun wong sing takon, qailan hale matur, inna ummi matat walam tusi afalaha ajrun intasaddaqtu anha. Ani inna ummi sak temene ibu kula iku matat sampun sedo Kanjeng Nabi, walam tusi lan boten wasiat, ora mertungkas, ora meling apa-apa. Afalaha ana ta iku tetep keduwe ummi ajrun utawi ganjaran, intasaddaqtu lamun sedekah kula nganha krana arahe umi. Ya niki. Kanjeng Nabi ibu kula niku sampun sedo. Mboten wasiat napa-napa. Lho, napa ibu pikantuk ganjaran nek kula sedekahi? Nek kula sedekah untuk ibunda, itu apa? Qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Naam, simple, naam, iya. Maksudnya iya oleh ganjaran namun sira sedekah krana ibu. Inilah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1328, riwayat Muslim nomor 1004. Bersedekah untuk orang tua, untuk si mayit. Ini kalau ada saudara kita atau siapa saja yang berpendapat bahwa bersedekah kepada orang yang sudah mati itu tidak ada dasarnya, berarti bohong. Lah niki hadis. Kalau tidak cocok, tidak setuju, tidak ngelakoni, mboten napa-napa, itu kan hak gitu. Menurut saya itu, tapi jangan mengatakan tidak ada dasarnya. Niki lho. Ya toleransi lah. Orang tak laku, orang lakoni nek kono dasarku ya monggo. Aku nglakoni dasarku iki. Sampeyan niku monggo gitu. Sesama muslim tetap menjaga persatuan dan kesatuan, menguatkan ukhuwah Islamnya, tapi jangan membohongi ini gitu. Sekadang-kadang boleh orang cocok itu kan gak ada dalilnya.
Mana dalilnya? Padahal itu teracak jajane. Mendoakan orang mati nggak sampai. Lah itu pendapat-pendapat seperti itu apa ya? Ya cara uang nggak ngemat nih lah. Coba kalau kita tuh sholat jenazah, sholli ala hadzal mayyit arba'at takbiratul fardhu fayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pertama baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afan. Allahu akbar. Allahumma la tahrima ajrahu wa la tudilla ba'dahu. Niki lho. Itu apa? Doa sing tidak sapa mayit. Anten ora nate ngurungu yang sampai itu doanya anak kepada orang tua. Selain itu nggak nyampe. Lalu terus kenapa di dalam sholat jenazah itu kita suruh mendoakan pada si mayit? Gitu. Pada sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Lah umpama ora nek kabeh ya paling ora Pak Mudin lah. Pak Mudin enggak ada ikatan kerabat, bukan anaknya si mayit, bukan bapaknya mayit, tapi ya dongane niku Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah si mayit ini. Kasihi mayit ini. Ampuni, bersihkan dosanya. Wa'fu anhu wa'afihi wa'fu anhu. Loh ini kan sudah sebuah dalil, Pak. Bilih dungane ning wong mati kuwi sampai. Mulane lek salat jenazah kuwi dungane aja diganti liyane. Ya kuwi tok ae. Yakin nyampe. Nggih? Makanya ini perlu kita sampaikan, kita ikhbarkan kepada saudara-saudara kita. Karena bagi yang mungkin mohon maaf belum sempat mendapatkan berita, mendapat kabar yang sahih seperti ini, hanya mendengar dari satu pihak, itu kadang-kadang itu termakan dengan satu pihak yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan sesungguhnya. Sesungguhnya gimana? Ada dasarnya. Ini adalah dasar sampainya doa, sampainya pahala kepada si mayit, baik itu orang tua sendiri ataupun orang lain. Itu seterusnya wali umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, lan krana nderek umume pengertiane dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pengertian secara umum. Idza mata nalikane sedo, nalikane mati sapa ibnu Adam, anak putra Adam tegese ya menungso, ing qata'a mongko putus apa amaluhu ngamale ibnu Adam. Illa angin ora putus min salasin saking telung perkara. Ketika manusia itu meninggal dunia, maka amal usahanya, amal itu kan perbuatan, ganjaran perbuatannya putus, Pak. Kecuali 3 hal. Apa? Sedekah jariyah yang pernah dilakukan mayit. Aw ilmin yuntafa'u bihi, aw ilmun tawa ilmu yuntafa'u kang dialap manfaat bihi ya ilmu, atau ilmu yang bermanfaat, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, diambil manfaatnya oleh pihak lain. Loh, ilmunya ini yang diamalkan oleh mayit ketika masih hidup. Niki lho. Awalatin sholihin yadaulahu, utawa awalatin sholihin utawa anak kang soleh yadau kang ndongaake sapa waladin sholihin lahu maring ibnu Adam, maring mayit. Atau anak yang soleh yang mendoakan kepada orang
tuanya kepada si mayit itu. Ini loh. Telu niku sedekah jariyah, ngilmu, anak niki sing gawe sinten? Yang melakukan siapa? Mayit kan? Nah niki. Sing putus niku lek wis mati gak iso didik anake dadi waladun sholihun. Lek wis mati gak iso sedekah jariyah. Lek wis mati ora iso memberikan ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Maka ini putus. Kecuali 3 yang sudah dilakukan niku. Lah umpama koncone murite terus sedekah ndongakne apa ora tekan. Nah niku lho. Ini tekan niku. Jadi pengertian umum hadisnya Kanjeng Nabi ini seperti itu. Selanjutnya wahadi sedekatu utawi iki sedekah. Wahadi sedekatu utawi sedekatu iku lamun syahada fi tasmiyatiha biasa walidain. Ora bertepatan fi tasmiyatiha ing dalam pemberian namanya biasa walidain ini dengan memberikan sedekah makanan pada orang tua. Aw sadaqatil walidaini utawa sedekah wong tua loro. Sawa'un kana fi Ramadan baik ana ing bulan Ramadan aw ghairihima atau liyane karone niku wae. Ramadan lan ghairihima. Wafaqallahu li jami'i lima yardihi. Wafaqom muga paring kecocokan taufik sapa Allah Gusti Allah al jami' ing sekabehane lima maring barang yurdihi kang diridani apa mah. Lah terjemahan ketika manusia wafat sudah terputus amalnya kecuali 3 hal itu. Nah, sedekah dalam hal ini tidak hanya terbatas pada penamaan saja. La masahata fi tasmiyatiha. Boten pas nalika pemberian nama napa mriki walimatul akikah boten pas sedekah niku mawon. Biasa walidain dengan memberikan sedekah makan untuk kedua orang tua. Baik di bulan Ramadan yang lainnya. Jadi sedekah niku boten terbatas sing disebut teng inggil niku wau. Bulan Ramadan terus ngundang napa niku. Nah niku jelas niku mawon. Nah niki napa dasar dari ra'yul ulama. Nah niki pendapat min ara'il ulama, pendapatnya para ulama tentang sampainya pahala kepada si mayit. Berikut dijelaskan Majmu' Fatawi Ibnu Bas. Jadi ini ada dalam kitab Majmu' Fatawi miliknya bin Bas. Siapa itu? Abdul Aziz bin Bas, ulama Arab begini yang disering menjadi rujukan ikhwan kita. Itu menyampaikan bahwa sedekah itu sampai kepada si mayit. Kalau ada ikhwan saudara kita mengatakan seperti itu, kita ya tidak tahu. Tapi kitabnya mengatakan, Majmu' Fatawi mengatakan seperti ini. Sama Ibnu Taimiyah juga menyatakan seperti itu. Tapi mereka merujuk kepada Ibnu Taimiyah katanya melarang ini. Tidak boleh bid'ah nggak ada dasarnya. Tapi Ibnu Taimiyah dalam fatawinya menyampaikan itu. Sing bener sing bener ya sing gelem ngaji bukae. Ini makanya perlunya kita duduk bersama, musyawarah, kita kaji bersama. Kalau hari ini kita kaji kitab Al-Muqtafat di Ahli Hidayah. Faidatun, ada faidah catatan. Rawah Ahmad bin Hanbal fi Zuhdi wa Abu Nu'aim fil Hilyati an Tawus. Rawah riwayatake sapa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal fi Zuhdi dan kitab Zuhud, wa Abu Nu'aim lan Imam Abu Nu'aim fil Hilyati dan kitab Hilyatul Auliya. Ngan Tawusin saking sahabat Tawus.
Napa riwayate annal mauta sak temene wong sing wis mati iku yuhtanuna padha difitnah, padha disiksa ning kubur. Yuhtanuna disiksa fi kuburi ing dalem kubure mauta. Sabaan ing dalem hale 7 dina. Fakanu mongko ana sapa ulama iku yastahabbuna nyunahaken ayut imu yen to aweh panganan anhum krana mauta al tilkal ayama ing dalem dina-dina iku. Nah niki jadi riwayat saking Tawus meriwayatkan bahwa mayit itu disiksa selama 7 hari. Namanya fitnah kubur itu Pak, fitnatul qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masyid dajjal. Fitnah kubur itu adalah sesuatu yang memberatkan mayit di alam kubur. Di antaranya apa? Pertanyaan-pertanyaan malaikat. Nah, saat itu mendapatkan pertanyaan yang berat, disiksa karena maka dienteng-entengi dengan banyak sedekah dari ahli warisnya. Milane pun terus para wali, para ulama mengkemasnya dongane maca Quran, tahlil, kadang-kadang zikir fida selama 7 hari disedekahi. Ngono lho. Niki disedekahi. Sebab napa sedekah niku lah sampai di sana. Waktu kitab Bukhari kan disebutakan nanti yang terkenal namanya tengriki wonten ngajeng pun di bagian depan namanya hadis roti, hadis rohif. Ceritanya lah ono wong sing ora tau ibadah. Akhirnya ada apa hewan ya, anjing dan salah kelaparan. Gowo roti, bahasan gowo roti dikekne niku wae wis. Sepotong roti. Terus enten sebagian ulama ini yang mimpi bahwa orang itu yang tidak pernah sholat, tidak pernah apa, sing wae mangan dengan sepotong roti tadi, bersedekah dengan sepotong roti, ketika digepuk karo malaikat ning alam kubur niki plek sing nandangi roti sing narik roti sepotong roti ini, maka itu terkenal dengan hadis rawif, hadis roti panjang banget sebenarnya. Jadi ten mriku niku fungsinipun, hikmahipun yang sedekah kula jenengan ketika orang tercinta di antara kita sudah wafat disedekahi insyaallah nih. Bukan insyaallah, yakin ana hadise kok insyaallah. Yakin itu akan bisa ngenteng-ngentengi tanggung jawab apa yang menjadi tanggung jawab daripada si mayit niku. Jelas nih masuk hadis Imam Bukhari orang percaya harus apa aja. Itu. Jadi ketika si mayat itu mau disiksa, dicambuk oleh malaikat Zabaniyah, juru siksa lek itu lah sing nangkis niku rotine sing sedekah niku. Padahal roti lho Pak. Roti. Lah umpama itu terus masjid iki. Sedekah masjid, wakaf masjid kata keluarga Mbah Al-Kamsinah nih, Mbah Kamsinah nih, Mbah Kamsinah saputra wayang. Ini subhanallah pun. Ini sedekah jariyah digawe jamaah dina untuk pengajian iki. Beliau sama dengan investasi. Gitu. Orang yang menanamkan sedekah jariyah itu padha kan investasi. Pun plek wis menenge wis ngaruh sendiri, rekeningnya terisi dengan sendirinya pun itu. Catatan amalnya terisi terus selama ini digunakan terus. Napa malih masjidnya makmur semuanya, wah subhanallah. Inilah jadi mulanipun sahabat wonten setunggalipun sahabat sing sepuh
niku protes dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niku dadi wong tuwek. Bejo-bejone wong sing sik enom. Napa? Iso melok perang kali panjenengan. Duwe. Akhirnya Kanjeng Nabi terus dawuh, sahabat, apa kersa tak didoi amalan sing ganjarane padha karo napa niku? Padha karo niki perang niku. Sing sugih iso sedekah, sing nom iso melok perang. Aku ki wis tuwek melarat terus piye Kanjeng Nabi ngoten. Pripun kula Kanjeng Nabi? Nah, lek bar salat maca tasbih ping subhanallah, subhanallah, subhanallah ping 303. Tahmid ping 303, takbir ping 303. Ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ganjarane kal jihad fi sabilillah. Mulane wong bar ora gelem wiritan wis. Wiritan kok ora seru, lek seru kok dilokne. Lho sing seru iku lho ngelingi kancane. Ayo, iki lho jihad fi sabilillah. Ana mergo sering krungu najan wis tuwek ngene iki belajar isin. Belajar maca Arab wis rapate iso belajar isin. Mergo bendina krungu ning alkan sinah wiritane seru malih hafal niku lho. Cilik-cilik wis hafal mergo terbiasa. Itulah amalia yang harus kita tanamkan, kita yakini. Jadi dari hadis Tawus ini faedah ini bahwa orang yang meninggal itu disiksa di kubur selama 7 hari. Itu kalau mukmin, Pak. Kalau amalnya orang patek, kalau kafir sampai 40 hari. Milan pun ada 40 dino, ada 100 dino. Ada. Terkaji menyebutkan saking riwayat Tawus. Niku. Nah, begini jawabannya Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhd dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dari Imam Tawus bahwa mayit itu disiksa dalam kuburnya selama 7 hari, sehingga mereka menganjurkan untuk bersedekah atas nama mayit di hari-hari itu. Bahkan enten malih ulama lek nakoi ya apa pendapat ulama wayah ngasar. Ini mulai pun lek wayah ngasar selama 7 hari niku mayit niku sing apik diziarahi kubur. Lah niku ziarah kubur dibaturi kapan kan ngoten. La hadratan nabi sallallahu al-Fatihah. Krungu alhamdulillah ahli warisku sing mula. Niku sing omah mriku pun sedekah lah. Ketika ditanya oleh malaikat, ketika akan mendapat siksa dari malaikat zabannya, niki amale sing ziarah kubur, amale sing ning omah niku membantu meringankan si mayit. Itulah harapan. Makanya alma itu kalau gharim itu bahwasanya orang yang mati itu seperti orang sing dalem nggih. Kalau gharim kaya wong sing dalem napa? Jaluk tulung lho. Muncul tulung, wakil seperti itu. Sangat amat memerlukan pertolongan. Kita ayo wis wong tuane sugih, warisane akeh, selamatan ora gelem. Masyaallah. Wa ya niki. Istilah boleh saja apa saja, yang penting niatnya rentetan daripada amaliyah, dasar amaliyahnya. Nama boleh saja, boleh disebut zikir, tidak boleh doa bersama, kena tahlilan, kena selamatan ya ora apa-apa. Jeneng boleh, tapi yang penting amaliyahnya harus sesuai dengan ajaran agama kita niku. Oke, kalau kita mengatakan para jamaah, insyaallah tasih terkait mungkin ini kalau doa nek bid'ah barang niki tentang niku lan insyaallah mungkin kita aturaken. Nah, mengatakan para lawuh mugi kula panjenengan sedaya sapunaringan cepat waras sehat lahir lan batin saged ndherekaken napa ingkang
dipun dawuhaken Kanjeng Nabi lantaran majelis taklim khususipun malam dinten malam Selasa setiap minggunya setiap pekan. Monggo kita akhiri kanthi wasan hamdalah, kita tutupkan di doa kafaratul majlis. Kita doakan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.